Hai para subscriber, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Ubay Cute The Motivator. Kali ini saya akan membawakan satu buah video yang berjudul pembuatan dodol. Di sini banyak ilmu-ilmu yang akan saya tuangkan di dalam pengadukan dodol. Makanya jangan di skip, karena setiap detik itu berharga, karena setiap detik itu pelajaran untuk menjadi pengusaha apa? Pengusaha dodol. Langsung saja kita meluncur kepada prosesnya. Cekidot. Langkah awal kita akan menyiapkan kekenceng gede untuk memasak dodol. Kemudian kita tuang santannya ke dalam kekenceng atau wajan besar tersebut, dimana kekenceng ini harus gede guys, yang kira-kira bisa muat orok 2 lah buat dimasak. Dan ilmu juga untuk kalian yang mau buat dodol, kalau bisa santannya jangan dikewajankan semua, jadi disisakan sedikit untuk tambah-tambah adonan ya. Jadi dipisahkan, jangan pakai air gentong terlalu banyak karena itu akan membuat prosesnya itu lebih lama. Nah ini adonannya guys, jadi adonan tepungnya ini dicampur nanti sama santan aja. Kemarin saya masak dicampur sama air gentong, itu lama guys matangnya, jadi kita campur santan aja langsung. Nah untuk tungkunya kita menggunakan semawar ya, biar lebih cepat, karena waktu dulu sih saya menggunakan hauk atau tungku api yang dari kayu bakar. Nah ini juga sedang diaduk-aduk ya, biar lembut, biar lebih wow gitu adonannya. Jangan lupa juga guys, sambil menunggu adonannya itu nggak golak-golak, jadi kita harus menggolakkan gula terlebih dahulu. Nah ini juga harus tetap diaduk-aduk, jadi sambil mencairkan gula, sambil mengaduk-aduk bahan-bahannya. Adonan diaduk, santan diaduk, gula juga diaduk, biar semua teraduk dengan rata. Ketika campur menjadi satu, maka hasilnya akan halus dan halus. Oke guys, pada zaman dulu pembuatan dodol ini dibuat di atas wajan besar terus menerus sampai matang. Namun kali ini beda, saya akan kasih tipsnya. Nah ini kan sudah cair ya gula merahnya. Jikalau gula merahnya sudah bisa cair, jadi enak guys, kita tinggal menyampurnya saja ke sini, nanti kita campur. Ini juga harus diusahakan supaya benar-benar larut. Ini sampai larut, sampai berubah menjadi koneng. Jadi koneng apa coklat sih? Setelah adonan dirasa sudah agak kekoneng-konengan atau kecoklat-coklatan, jadi kita campur gula putihnya guys, terutama gula putih dulu yang kita akan campur. Setelah gula putih itu dicampur, kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai gula putihnya larut guys. Ingat ya, sampai larut, sampai tidak ada lagi yang namanya beberendelan atau gumpalan-gumpalan gula putih yang menghalangi perjalanan samsi besar tersebut guys. Ketika gula putih sudah larut dalam kesedihan, maka kita akan campur gula merah ya guys. Nah gula merah juga harus tercampur dengan rata dengan gula putih dengan santan tersebut. Nah ini sudah ada 3 opsi yang berada di kekenceng ini. Ada opsi santan, opsi gula merah, dan opsi gula putih. Dan jangan lupa juga guys, bekas masak gula merah tadi kita akan korepan aja guys. Jadi kita bersihkan, karena sayang kan masih manis itu. Jadi untuk menambah cita rasa kemanisannya, ya kita bersihkan aja dikit-dikit gitu kan. Setelah gula merah dan putih tercampur secara rata, barulah kali ini kita akan memasukkan adonan ke dalam wajan tersebut. Nah ini adalah proses yang selanjutnya guys. Adonan yang tadi sudah dihaluskan, sudah diaduk-aduk dengan para santan, sekarang mulai dicampurkan dan terus diaduk sampai semuanya tercampur dengan rata, bahkan sampai tidak ada gumpalan-gumpalan yang menghalangi perjalanan samsi.
Nah guys, setelah adonannya dirasa sudah teraduk dengan rata, maka kita akan mematikan kompornya. Nah ini baru proses seperempat matang. Nah ini sekarang kita akan memindahkan adonannya ke dalam miluk atau teflon. Nah ini adonan ini dimasak setengah matang ya. Kalau di kenceng besar tadi seperempat matang, ini setengah matang sampai benar-benar setengah matang. Jadi yang sudah diaduk-aduk, diuyap-uyap di sono dipindahin ke sini. Ini contohnya. Beda ini itu beda. Coba nelen eta. Oh, nyata meredak kentol nih mancarkan. Berarti proses. Ini prosesnya gitu, kalau di rumah gitu diaduk-aduk sampai kental kita kencing gede. Oh, baheula mah nyampe ke nyeri awak. Terus itu habisnya dodol suka pingsan. Nah guys, yang setengah matang kita masukkan lagi ke kenceng baru. Ini untuk penyampuran wijen. Nanti mau pakai wijen atau tidak kan enak nantinya. Sudah berapa lama membuat dodol ini? Awal-awalnya cuman bikin buat makan sendiri waktu tahun 2010. Oh, 2010. Iya, awalnya itu kan saya hajatan, terus bikin dodol ya. Terus udah habis hajat itu saya belajar bikin sendiri tuh. Waktu hajat kan orang yang bikin. Terus habis hajat itu bikin sendiri ya, nyoba-nyoba gitu. Ternyata banyak yang suka dodol saya itu. Jadi tiap tahun itu sampai sekarang ya bikin terus. Kalau lagi banyak kadang sampai 50 kilo gitu. Oh iya. Tapi semenjak ada COVID itu corona ya, perusahaannya itu agak menurun pendapatannya, biasa 50 kilo. Jadi jarang beli dodol gitu. Ya, orang-orangnya nggak pada mudik. Ya. Tuh, pernah waktu 2018 yang mudik ke Lampung itu beli 10 kilo. Bahannya apa aja ini? Tepung ketan. Kalau saya pakainya tepung ketan hitam biar dia terlihatnya cantik gitu. Tepung ketan hitam, gula merah, gula putih sama santan kelapa. Oke, terima kasih ya atas informasinya ya. Karena ada yang curi guys. Oke. Nanti kita akan mengulik lagi. Nah guys, ini adalah contoh dodol yang hampir matang nih guys ya. Nanti kalau misalkan sudah matang, dodol tersebut akan ditiriskan ke dalam baskom ini guys ya. Lihat ini yang sudah matang yang bercampur dengan wijen. Guys, sekarang kita akan masuk kepada proses ngebungkus. Nah, ini bungkusnya sih ya. Dan waktu dulu saya kalau disuruh ngebungkus guys paling jengkel kalau dapat yang kecil guys. Dulu mau pakai centong. Dan sekarang mah pakai ini nih. Pakai lengan. Ini. Cuman panas guys. Bisa. Sini abang mau lewat sini. Bisa. Nah, sana. Setelah matang, dodol tersebut kembali akan dibungkus dengan plastik-plastik. Di sini kami menyediakan ada plastik kecil, ada plastik 1/4, ada plastik setengah kilo. Jadi kita bisa milih mau ukuran berapa, tinggal dibungkus. Kali ini mau bungkus yang gede, aja. Dodol Balaraja ini memiliki cita rasa yang gurih, manis, dan teksturnya pun lembut. Ya, jadi prosesnya juga cukup mudah guys. Tidak perlu kita menggunakan wajan yang besar untuk mengaduk sampai matang. Jadi kita cicil menggunakan 2 miluk. Kalau misalkan menggunakan wajan yang besar, itu harus menggunakan tenaga para pria. Nah ini dodol yang sudah kita pak, ini dodol kecil-kecil pesanan juga, enak ini guys. Nah lihat.
Oke guys, kita sudah berada di penghujung video dan saya hanya memberikan tips kalau Anda ingin membuat untuk ukuran mini, bisa Anda sediakan 2 buah kelapa jadikan santan, 1 kilo tepung, setengah kilo gula merah, setengah kilo gula putih. Oke guys, ini udah matang ya, 1, 2. Hasilnya seperti ini. Ini untuk ukuran setengah kilo. Jadi ini 5 on, ini 5 on jadi 10 on, ini 5 on, 5 on jadi 10 on, 2 kilo ya. Jadi ini 2 kilo isinya ada 4 guys ya. Kalau misalnya mau pesan bisa lebaran tahun depan aja. Baik guys, kali ini saya sedang eksklusif berada di produksi dodol. Ya, kenalkan, ini emak saya sendiri ini yang bikin, mimi saya. Mi eta kumaha carana nyeuna? Pertama